Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kalender liturgi 12 Mei, Kamis Paskah minggu keempat. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari kitab hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi, pejabat-pejabat di rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang perkasa ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis." Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kau pilih. Tetapi haruslah genap nas ini.
Orang yang makan rotiku telah mengangkat tubitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Kita sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus dituntut untuk meneladannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Yesus semasa hidupnya telah memberikan contoh dan pedoman hidup kepada kita, para pengikutnya. Nah, setiap orang yang dipanggil dan dipilih Allah adalah para utusannya, dan kita semua adalah utusan itu. Kita diutus untuk mewartakan Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita, umat yang dikasihinya. Dalam pewartaan itu tentu kita mengalami berbagai macam kesulitan, entah itu penolakan atau bahkan penderitaan. Namun sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus rendah hati, sabar dan setia, karena Yesus yang mengutus kita juga mengalami hal yang sama dengan kita. Mari dalam masa pandemi dan masa sulit ini, kita tetap bersemangat dan setia melayani sesama. Melayani dengan selalu mendoakan mereka, dengan memberikan sumbangan atau bantuan sesuai kapasitas diri, atau dengan menjadi relawan, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan kesulitan dan penderitaan mereka. Tunjukkan kepada semua orang di sekitar kita bahwa Yesus sungguh juru selamat seperti yang diwartakan Santo Paulus. Allah yang Maha Baik, semoga kita mampu menjadi pewarta yang rendah hati, sabar dan setia seperti Engkau. Kami percaya kebangkitan Putra terkasih-Mu sungguh menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Amin.